Ni pegat dan ni pertanggung kalimat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar adalah manusia yang bukan manusia melakukan musallin dan salat, tetapi adalah para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Dalam salat, dalam kalimat salat dua. Yang pertama adalah kalimat salat tanha innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibarat yang lain adalah aqimis salah. Diawali sebelum kalimat as-salati dengan kalimat aqim. Aqimis salata wa atuz zakah. Ibarat yang lain innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan dua ayat yang berbeda. Satu ayat aqimis salah dan satu salat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Le urang-urang yang ahli dalam sisi hukum, le urang yang memang lebih mengerti di dalam sisi memberi pengertian ayat tersebut, ni bagilah barang tersebut kepada dua. Yang pertama adalah yang kira-kira urang musallin, dan yang kedua adalah urang yang iqamas salah. Yang kedua tersebut adalah beda dengan yang pertama, dan yang pertama beda dengan yang kedua. Kira-kira kalimat salah min haitsu salah hana mikat dengan aqimis salah, maka hana je ke aneh yang bawa jatuh urang salat itu dalam buat salah. Fawailul lil musallin, jelas Quran. Artinya pada satu saat urang sembahyang juga akan menerima risiko. Dan bagai ujung alladzi hingga akhir. Kalau demikian di satu sisi fawailul lil musallin, di sisi lain innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ini juga seakan dua ayat yang berkira-kira bertabrakan. Tengku dan jamaah yang terhormat. Lalu kemudian oleh urang-urang ahli sufi ni pegat dan ni pertanggung kalimat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar adalah manusia yang bukan manusia melakukan musallin dan salat, tetapi adalah salat yang tanha anil fahsya'i wal munkar adalah salat yang muqiminas salata aqimis salah wa atuz zakah. Yang diperintah oleh Tuhan adalah aqimis salah, dan yang kedua diperintah atuz zakah. Lakukan salat dengan aqimis salat itu dua hal yang memang jauh perbedaan. Tengku dan sidang jamaah yang terhormat, ini adalah menurut analisa ahli-ahli sufi. Hal tersebut adalah tersirat, adalah terdapat di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ahli sufi. Sedang jamaah yang terhormat, maka kejid aqimis salah yang mengakibatkan adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena banyak orang yang melakukan aqimis salah menunaikan hak salat. Hak salat menunaikan adalah cara. Setiap barang yang diperintah oleh Tuhan dua sisi tinjauan. Setiap barang yang dilarang oleh Allah pula dua sisi tinjauan. Tinjauan yang pertama perintah adalah barang yang diperintah itu perintah kerja. Cara yang kedua adalah melakukan perintah cara kerja. Cara yang pertama betul karena dia itu amar. Cara yang kedua betul karena itu kaifiat. Lain maklum betul zat, lain betul kaifiat. Betul zat adalah sama dengan sembahyang. Betul kaifiat nyo menandio sembahyang. Sembahyang yang dilakukan dengan ada nama sembahyang, nyo sembahyang yang lagi nyo galam tentu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi sembahyang yang dilakukan lagi giuan ku untuk dapat kiban yu sama dengan adalah tergantung kiban salat, kiban kaifiat mengerjakan salat. Karena di dalam kitab kedua umur dua macam. Sama macam rukun sembahyang 1, 2, 15. Sama macam syarat sembahyang 1, 2, 6.
terkumpul 12 rukun dan 16 syarat, dia akan wujudlah salat. Tetapi kaifiat cara dalam lakukan salat tersebut, kaifiat melakukan rukun 12 dan kaifiat melakukan syarat yang kada penuhi adalah kelegenyan yang seharusnya iqamah. Maka salat yang legenya rupa, maka boleh jadi salat tersebut tidak akan terhindar daripada buat yang terlarang dan buat yang mungkar. Tapi salat yang sifatnya aqimis salah pekan jatuh kepada maksiat. Karena salat yang sifatnya dengan aqimis salah, yang pertama adalah model sembahyang yang legenyan. Dijihna punya hikmah yang terkandung di dalam. Terkandung di dalam salat yang sifatnya aqimis salah adalah yang pertama, salat yang aqimis salah dia akibat, hikmah, keuntungan, yaitu yang pertama tuhratul lil qulub min adnasiz dzunub. Tuhratul lil qulubi min adnasil dzunub. Salat yang sifat jih aqimis salah yodang nyo menan tadang ruku' nyo menan ruku', segala sesuatu adalah ati nyo menan ati, nyo sembayang yang modelnya dia akan tuhratul lil qulub, dia menyucikan dan membersihkan ati yang kuda daripada uyub. Ati yang kamu nyampu dengan dosa itu dikira adalah dosa itu adnas. Mana adnas adalah kotoran, mana adnas itu adalah barang yang memang haname tekalan terbenci, barang yang terluat. Tetapi adalah dalam pandangan hukum agama bersama dosa dengan benda kuda. Harat sama, sama-sama dia adalah mencemarkan. Kuda hisi mencemarkan jasmani, kuda zunub mencemarkan rohani. Kuda hisi mencemarkan khalqi, kuda adalah maknawi, dosa mencemarkan khuluqi. Artinya kuda ngelehap, kuda ngencet, kuda ngebarang kuda mencemarkan khalqi. Artinya hanagat adalah pertanyaan hanagat. Hanagat adalah model kejadian manusia, tubuh manusia hanagat. Bahkan melabur ngencet. Tubuh manusia hanagat pakan melabur dengan kuda. Tubuh manusia hanagat pakan berumpuk dengan selendai hanagat. Yang hanagat ji pakri adalah khalqi, bentuk jasad manusia. Tetapi adalah adnas, kotoran maksiat, kotoran dosa, pelanggaran dalam sisi agama. Adakala pelanggaran zati, adakala pelanggaran kaifiati. Dua-dua pelanggaran tersebut akan mengakibatkan juga akan kuda. Kuda, kuda adalah keli kuda jasmani dan keli kuda adalah khalqi, tetapi mengakibatkan kepada kuda khuluq. Lain khalqi, lain khuluqi. Khalqi indah dalam penampilan. Khuluqi adalah indah dalam penilaian. Indah di dalam penampilan adalah khalqi. Gelih baja, gelih tubuh, gad gesaan, tari baja, itu indah di dalam penampilan. Tetapi hana maksiat, hana dosa, hana salah, itu adalah indah di dalam penilaian.